Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Waili. Pagi. Apa kabar Bu Waili? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bu Waili hari ini meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya terlebih dahulu. Nah, kira-kira Bu Waili apa yang direncanakan hari ini di kelas Bu Waili? Ya, untuk pembelajaran hari ini memang kita belajar bahasa Indonesia, akan praktek tentang teks prosedur. Oh, teks prosedur. Kira-kira apa itu Bu teks prosedur itu? Teks prosedur itu kan langkah-langkah ya. Nah, teks langkah-langkah mereka nanti anak membuat sesuatu, mau itu minuman atau makanan. Jadi mereka memang sudah mempersiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya, dan saya juga sudah mempersiapkan medianya, lalu sudah mempersiapkan LKPD yang nanti mereka memang harus isi. Oke, kira-kira tujuan dari kegiatan yang akan nanti dilakukan apa itu Bu, untuk teks prosedur ini? Supaya anak itu bisa mengetahui manfaat atau tujuan teks prosedur itu apa. Kan yang pertama kan tujuannya itu memang untuk mempermudah seseorang atau mempermudah orang-orang untuk bisa mengetahui misalkan cara bikin kue itu yang baik kayak gimana. Karena ada teks prosedur kan ada langkah-langkahnya tuh. Nah, jadi orang bisa menirukan dengan cara membaca langkah-langkah itu. Baik. Nah, kira-kira ketika anak-anak praktek nanti, harapan Ibu kalau kita boleh kasih poin 1 sampai 10, itu harapannya mencapai berapa itu poinnya? Ya, kalau harapan sih ya mencapai ya 80 sampai 90 lah. Oke. Harapan. Baik. Kemudian strategi nih Bu yang akan Ibu gunakan dalam nanti praktek nih agar anak-anak bisa memahami, mencapai tujuan tadi teks prosedur ini dan poin sampai 8 sampai 90, kira-kira strateginya gimana? Yang pertama itu pasti menetapkan tujuan pengajarannya itu akan seperti apa. Yang kedua itu penetapan sistem pendekatan pengajaran, metodenya seperti apa ke anak agar anak lebih mudah menangkap apa yang menjadi tujuan guru di dalam kelas. Terus lalu pemilihan dan penetapan metode, teknik dan pembelajaran yang paling tepat dan efektif. Oh gitu. Jadi strategi. Kira-kira ada cara lain Bu selain yang tadi sebutkan, seumpamanya ternyata nanti nilainya masih di bawah harapan lah gitu. Mungkin kalau strategi yang lain yang sudah nih anak-anak itu lebih senangnya itu games. Melalui games. Jadi saya memang selalu diselingi kalau pembelajaran memang ada games, entah itu games anak-anak memang mencari jawaban yang saya sebar di dalam kelas seperti. Nah, itu biasanya mereka lebih lebih antusias, lebih excited. Iya betul ya. Ya memang seperti itu ya anak-anak. Oke Bu Aini, nanti mohon izin ya saya ikut menyaksikan saat Ibu ada di dalam kelas dan mengajarkan atau praktek ya nanti ya praktek ya. Baik, terima kasih Bu Aini. Terima kasih atas waktunya Bu Aini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke anak-anak ya, di akhir pembelajaran tadi kalian sudah menuliskan alat dan bahan, langkah-langkah, terus kalian sudah membuat satu minuman dan satu makanan. Oke, coba adakah yang mau menyampaikan kesimpulannya apa yang sudah didiskusikan? Oke, Naufal Hafid, silakan. Dibacakan kesimpulannya apa? Kesimpulannya daun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Ya, waalaikumsalam Pak Teddy. gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah baik. Dan Bu ini setelah tadi saya mengobservasi Ibu pada saat pembelajaran, ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan topik tadi. Pertanyaan pertama, kita mulai dulu ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama, hal-hal positif apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran tadi? Oke. Hal-hal positif yang pertama yang saya lakukan yaitu yang pertama saya sudah menyiapkan media dari sebelum hari H. Itu medianya berupa lembar kerjanya dibuat semenarik mungkin. Kebetulan materinya itu kan tentang teks prosedur. Nah, saya sudah membuat medianya itu dengan tema kafe kita. Jadi anak-anak itu dibuat berkelompok, lalu mereka di situ juga saya menyiapkan menunya. Jadi mereka di situ belajar berjualannya ada gitu kan, belajar kewirausahaannya ada, lalu mereka cara membuat sesuatu gitu kan, menggunakan langkah-langkah teks prosedur itu. Nah, jadi tadi medianya yaitu saya sudah membuat LKPD semenarik mungkin ya, dengan seperti apa sih gambarnya itu, seperti kita kalau lagi di kafe pesan ya kan, kayak gitu. Ya, betul. Ya, terus anak-anak pun langsung terjun langsung praktek langsung. Mereka tadi ada yang membuat es melon, gitu, es Milo, gitu kan, es teh pandan, gitu. Ternyata setelah mereka melakukan itu sendiri, mereka tahu kalau teh dicampur sama daun pandan ternyata rasanya bisa lebih enak, gitu. Jadi mereka praktek langsung sendiri. Dan tadi juga saya melihat ada beberapa menu ya yang dibuat langsung oleh anak-anak. Itu tadi bisa diceritakan kembali ada berapa menu kita itu? Tadi itu ada 3 menu makanan dan 3 menu minuman. Apa saja? Beda-beda. Tadi itu ada menu makanannya itu membuat salad yang pertama, lalu membuat burger dan membuat jasuke. Oh iya. Nah, kalau minumannya itu yang satu es serut melon, terus es Milo sama itu es teh pandan. Jadi sangat variatif ya tadi pada saat kita melakukan saya melakukan observasi. Kemudian kira-kira dengan proses tadi Bu, kita melakukan Ibu dengan siswanya, kemudian saya menyaksikan. Kira-kira apakah Ibu di sana sudah merasa puas dengan apa yang tadi dilakukan? Untuk rasa kepuasan tentu belum ya, saya belum merasa puas di situ. Karena apa? Di setiap pembelajaran tadi kan masih sempat aja ya, anak-anak masih aja ada yang asik sendiri gitu kan. Tidak semuanya mereka ikut membuat, kayak hanya beberapa gitu. Koordinasi belum puasnya gini, saya belum terlalu bisa mengkondisikan untuk semua anak itu tidak egois, ingin mereka sendiri aja yang membuatnya gitu, yang meraciknya. Tadi kan jadi sempat gue pengen ini dong gitu kan, gue dong gantian dong gitu. Jadi kan itu di kelas sempat tidak kondusif, mereka ribut-ribut kayak gitu karena mereka ingin membuat sendiri gitu. Oke, berarti tadi ada sedikit saya boleh sebut itu sebagai bentuk hambatan ya, karena belum tercapai keinginan Ibu agar anak ini semuanya bisa berkontribusi, bekerja sama, tidak hanya satu orang. Nah, kira-kira menurut Ibu kalau kita pakai skala angka dari 1 sampai 10 terkait kerjasama tadi, tidak ada orang yang mendominasi, itu proses tadi kira-kira ada di angka berapa itu keberhasilannya? Keberhasilan 7 lah. 7. Berarti kira-kira menurut Ibu ke depan jika ada kegiatan lagi, kira-kira apa yang bakal dilakukan agar ketercapaiannya atau tujuannya itu bisa maksimal dilakukan? Ya, jadi mungkin ya saya pertama itu membuat media. Saya sudah beberapa kali mengajar, ketika anak diberikan tontonan, mereka lebih antusias. Biasanya mereka ketika menonton itu mereka lebih bisa fokus untuk melihat apa nih kejadian yang terjadi. Nah, jadi itu kan tadi hambatan. Nah,
sih untuk evaluasi saya, oh iya kenapa ya saya nggak bikin tontonan dulu untuk mereka lihat kalau misalkan cara membuat ini prosesnya itu seperti apa ya gitu, agar lebih tertib aja gitu urutan-urutan yang akan mereka lakukan. Oke, jadi ada tontonan terlebih dahulu nih sebelum mereka mempraktekkan itu. Karena kan ya gitu kan, untuk sekarang kan namanya ada pembelajaran apa, berdiferensiasi kan. Gitu. Anak-anak kan ada ya mereka yang sukanya kalau nonton itu kan masuk ke konten ya. Iya betul. Nah gitu. Mungkin kan ada sebagian anak memang nggak sebagian sih, mungkin kalau nonton yang namanya nonton kan anak-anak pasti mereka lebih suka kan, lebih tertarik. Baik. Nah kira-kira selain ibu tadi menyediakan media tontonan untuk mencapai agar anak-anak pada proses kerjasamanya terbentuk, tidak ada one man show, kira-kira selain tontonan kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Games interaktif. Ada games juga interaktif. Games interaktif. Oke. Kemudian kira-kira kapan nih bisa dilaksanakan rencana-rencana tadi itu? Biasanya kalau untuk praktek seperti ini kan membutuhkan waktu yang lama agar tidak, kalau setiap hari Jumat itu kan kita memang memasukkan P5. Nah, kadang-kadang saya mau kolaborasikan aja gitu, mengalir pelajaran apa, saya gabung dengan ada P5-nya gitu. Biasanya memang saya itu membuat praktek atau apa itu dia kebanyakan ya di setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, satu minggu sekali. Iya. Dan yang tadi kita observasi ini dalam semester ini baru satu kali dalam bentuknya seperti tadi ya? Seperti tadi baru satu kali. Berarti ada rencana lagi? Ada. Baik. Ya saya pikir tadi hambatan yang tadi Ibu rasakan memang juga saya perhatikan, ada memang anak ya yang asik sendiri, bahkan ada yang seolah-olah memang itu tugas dia saja, yang lain cukup terima jadi gitu. Memang tadi saya melihat ada proses yang atau kerjasama yang belum terbangun ketika proses tadi. Tapi dengan tadi rencana Ibu sebelum praktek ditampilkan dulu media tontonan bagaimana proses membuat sesuatu yang sudah disiapkan, kemudian juga ada games-games agar mereka sudah fokus. Yang mudah-mudahan setidaknya dengan rencana ini ketika kegiatan tersebut nanti akan dilakukan ke depannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Nah saya pikir saya tunggu nih nanti kegiatan observasi selanjutnya, kegiatan seperti itu, karena juga saya tertarik dan saya melihat memang banyak sekali dampak positif yang bisa diambil. Mungkin dari saya percakapan ini bisa diakhiri. Kemudian dari Ibu bisa langsung atau baik. Langsung aja ya. Ya nanti saya cut. Enggak usah. Nanti biar langsung. Oh gitu. Baik, silakan. Edit itu. Siap. Terima kasih Bu. Siapa ya? Bu Aini. Terima kasih Bu Aini atas kesediaannya membantu ke saya untuk hadir di kelasnya Bu Aini ya. Karena kan saya saja pribadi kalau ngajar ditungguin tuh kayaknya nggak enak, nggak nyaman, walaupun teman sendiri kayaknya ngeliatin deh gitu kan nggak nyaman. Terima kasih juga Pak Teddy tadi gajinya sudah sangat baik ya, artinya sudah dua arah, tidak melupakan Pak Teddy yang mendominasi, kita juga kita ini juga mendominasi dan menjawabnya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Teddy. Dari yang tadi saya lihat, mungkin saya sedikit koreksinya hanya di awalnya ya Pak Teddy ya. Kami tidak menyampaikan apresiasi atau minta saya thank you dulu Pak. Terima kasih sudah bisa diperbolehkan masuk ke kelas itu kan ya. Kemudian juga apresiasi kelasnya, jadi disampaikan juga terima kasih tadi kelasnya. Apakah walaupun misalkan belum keren apa yang disebutin positifnya jadi kita dia sebagai guru Bu Aini oke-nya ada oke-nya juga diperhatikan oke-nya nih kelas saya apakah rapihnya, padahal mungkin fokusnya bukannya itu ya, rapihnya atau mungkin anak-anaknya ramah ataupun gurunya ramah atau senyum terus walaupun anaknya kurang kondusif kan seperti itu. Tapi keren baru masuk kalau sampai ke penyampaian pertanyaan tadi juga. Apalagi ya sudah kayaknya Pak itu aja karena
Pak Teddy juga sudah mengikuti kata kunci kan, dari kata kuncinya adalah dihambatkan anaknya kurang kondusif ya. Jadi sudah ditindaklanjuti dengan oleh Pak Teddy di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jadi sampai ditunggu nanti hasilnya, ditunggu hasil, ditunggu apa namanya aksi nyatanya. Tadi memberikan teleponan, dia menjadi aktif, karena kan ya ini juga menyadari bahwa sekarang berdiferensiasi memang terlihat sekali ya kan, anak-anak kita sendiri kita juga berdiferensiasi. Saya sendiri saya mau gimana sih, mau gimana, itu sudah berbeda. Guru sama anak aja beda. Sudah beda, kita tidak bisa men-set anak harus ini, kita praktik. Ada anak yang aku lagi males benar itu kurang kondisi. Makasih Bu Aini, itu saja semuanya sudah oke. Bu Aini sudah bagus sekali tadi dari keluarga, Pak Teddy juga sudah bagus sekali untuk penyampaian hasil pasca observasi. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Sibi dan terima kasih Bu Aini atas waktunya, dan tidak ada kata terlambat Bu Aini. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Bu Aini. Sama-sama. Kelasnya memang luar biasa, rame, dan juga penerimaan kepada guru yang memang bukan jamnya, mereka tetap antusias. Terutama kepada guru agama, mereka memang sangat gembira. Dan tadi pada saat praktek pembuatan proses tadi Bu, kebetulan saya juga sampai akhir kenyang Bu. Jadi dikasih salad, dikasih minuman es, jagung kayak gitu, jasuke. Jadi mereka sangat aware kepada kita yang memang hadir di kelas, dan luar biasa. Ya, saya bisa ucapkan kelas Bu ini keren sekali. Baik, terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak nyampe saya. Jauh tanya.